Halo Sobat Easy Stock, kita ketemu lagi membahas emiten pakan ternak dari artikel Pintar Saham. Di situ ada 6 perusahaan dan diurai dari harga, price to book value sama PER-nya, price earning ratio. Dari price earning ratio itu yang minus itu artinya dia merugi. Cuma ada 3 yang nggak merugi itu. JPFA, WMUU, sama Cepin. Oke. Sekarang kita mau cek apakah PBV atau price book value sama price earning ratio sesuai dengan artikel ini bisa confirm atau sesuai dengan analisanya fundamentalnya Benjamin Graham. Oke. Kita akan memang berkiblat kepada Benjamin Graham dari buku Security Analysis dan Intelligent Investor. Dua buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Jadi ini analisa fundamental murni kuantitatif ya, number dari laporan keuangan yang dirilis. Oke. Dan ini sudah ada aplikasinya namanya Easy Stock, bisa Anda running di mobile Android. Saat ini memang under maintenance di Google Play Store. Silakan request link, nanti kita bagikan. Itu Anda akan ketemu emiten atau saham sebanyak 825 yang itu diakses secara free of charge. Anda akan melihat perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham ada 2 buku e-book summary dalam bahasa Indonesia, Intelligent Investor dan Common Stock and Uncommon Profit. Silakan cari Tokopedia, Gramedia.com atau Google Playbook. Oke. Kita langsung aja lihat ini. Oke. Kalau Anda download, register email, Anda ketemu ini, Anda klik Bendera Indonesia. Oke. Di sini saya bilang tadi 825. Bagaimana mencarinya? Ada namanya best selection nih fiturnya nih. Best selection, oke. Kita cari tadi sesuai dan dengan judulnya adalah pakan ternak ya. Consumer non cyclical. Kita masuk ke bawah lagi sektornya apa? Sektornya adalah fish, meat, and poultry. Subsektornya apa? Subsektornya adalah, coba sebentar, animal feed processing, pakan ternak ya. Animal feed processing. Nah, sama nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bedanya 7, kalau di sini 6 ya. Sebetulnya nggak lengkap ini. Karena CPRO itu juga animal feed, meskipun dia shrimp ya. Jadi ini nggak semuanya pakan ternaknya ayam ya, unggas, tapi bisa pakan ternak untuk hewan ternak yang lain seperti mungkin sapi, kuda, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita mau balik lagi, kita cari yang murah aja deh. Pusing kita lihat sebanyak itu ada 7. Itu kan price book value segala macam itu dan price earning ratio tujuannya cari yang murah kan, yang artinya nilai wajarnya lebih tinggi atau harganya udah ketinggian atau harganya masih murah gitu kan. Kalau tujuannya price earning ratio sama price to book value kan itu sama. Kita cari nih di aplikasi ini yang under value, yang murah ya. Cuma 2, CPRO sama JPFA. Oke, kita buka dulu CPRO. Kita lihat dulu CPRO nih apa sih. CPRO ya, shrimp farming production, sale of shrimp, fish, dan other livestock feed, livestock ya. Nah, itu dia nih. Oke, ini ada shareholdernya dan lain sebagainya. Public memiliki 26% lah. Oke.
CPRO kita lihat di sini. Kita lihat grafik harganya ya, kita mau lihat CPRO. Grafik harga. Jadi kita nggak mau pusing-pusing lihat banyak apa saham, kita lihat aja langsung yang under value. CPRO. Wah, harganya fluktuatif sekali ya. Next. Ini harga saham gocapan juga nih sebetulnya CPRO. Nggak menarik juga ya. Kita lihat volumenya sih tinggi, 9 juta ya. Volumenya tinggi. Ini 4,8 juta ya. Ini kan nggak mungkin belum diupdate volumenya nih. Tapi yang jelas di situ sempat volume termasuk bagus karena di atas 2 juta volume cukup liquid ya. Oke. Kita lihat di sini net current assetnya bisa nutup utang jangka pendek, artinya working capitalnya surplus, tetapi surplusnya itu nggak banyak, sekitar berapa 700-800 miliar ya. Kalau dia suruh nutup yang utang 1,7 triliun kan berarti dia defisit 900 miliar atau 800 miliar lah. Nah di sini makanya kita lihat tuh intrinsic value ya, tertingginya 77 atau 78, terendahnya itu 17, artinya gapnya tinggi kan. Itu berapa persennya tuh? Sekitar 5 kalinya ya, 5 kalinya. Nah sedangkan closing price-nya 54, ini saham gocapan. Karena gapnya terlalu tinggi ini, makanya jadi kurang menarik karena kita lihat debt equity-nya itu di zona merah, di atas 1. Return on equity-nya nyampe standar sih, pas-pasan aja, jadi 9 bulan 9% ya. Kalau 12 bulan ya nyampe lah 10. Tapi profit margin cuma 4,6. Rendah sekali. Gitu ya. Working capitalnya masih bagus. Kita lihat satu lagi JPFA. JPFA kita lihat lagi harganya, pergerakan harganya gimana JPFA. 1265, lumayan fluktuasi ya. Lagi turun tuh. Lagi turun dia, lagi turun. 12.15. Closingnya 12.65, nilai wajar tertingginya 1.689, tapi nilai wajar terendahnya kenapa negatif? Kita lihat di sini. Net current assetnya 15,5 triliun. Kalau suruh nutup utang jangka pendek yang 10 triliun, oke, berarti dia punya surplus 500 miliar working capital kan surplusnya ya. Tapi dia akan defisit neraca 9 triliun. Karena utang jangka panjangnya 9,5 triliun. Nah, disinilah makanya gapnya tinggi banget gitu. Nah, dia punya free cash flow bagus 1 triliun, makanya nilai wajar tertingginya sekitar 1.600-an. Nah, pada harganya masih 12.65, berarti kalau dari sisi tanpa mengindahkan mengikut sertakan utang jangka panjang, dia under value gitu kan. Coba kita lihat rasio keuangannya. Profit marginnya kecil, nggak nyampe 5%. Debt to equity-nya sudah di zona merah. Return on equity-nya bagus tapi standar. Working capital-nya juga bagus. Nah, kalau kita lepas ininya, under value-nya, ini kalau ini WMUU, ini minus semua pasti net loss atau free cash flow-nya. Kenapa dia punya net income positif 149 miliar, tapi free cash flow-nya 570 miliar defisit? Kenapa? Nah, di sini kalau Anda mau melihat sejauh itu, Anda harus bongkar laporan keuangan kuartal keduanya atau kuartal ketiga.
Kita pasti pakai kuartal kedua ya, belum di update ya kuartal ketiganya tuh belum dikeluarin sama Bursa Efek. Nah itu Anda harus lihat pendapatan dan biaya lain-lain non operasional yang sifatnya itu non recurring, sifatnya itu insidental dan itu tidak terjadi secara rutin. Dan biaya-biaya dan pendapatan itu harus kita keluarkan karena bukan core bisnisnya. Itu bisa berasal dari penjualan aset, bisa selisih kurs, bisa juga hasil investasi, saham, main saham dan lain sebagainya. Dia kan perusahaan, bukan perusahaan investasi. Oke? Kita lihat lagi WMPP. WMPP kelihatan juga di situ. Dia nggak bisa nutup utang jangka panjang ya. Profit margin WMPP 1% nggak nyampe. Debt equity-nya zona merah. Coba kita lihat lagi yang besar-besar lagi. Cepin. Cepin ini besar nih, perusahaan Thailand. Dia secara neraca kuat. Coba kita lihat. Net current assetnya hampir 18 triliun. Utangnya totalnya itu cuma 13 triliun. Berarti dia kan punya surplus 5 triliun kan. Tapi kenapa harganya under value? Karena ini udah kemahalan. Kita lihat di sini Cepin. Ini memang market itu mengapresiasi mereka tinggi, menilainya tinggi. Sebetulnya yang bagus tuh di sini tuh waktu 13.50. Ini malah 3.000. Ini kan di level 6.000. Maksudnya di level sini nih, kalau minggu ya, mingguan ya. Ini kan di level 3.000-an ya. Nggak bisa, harus di sini. Dia belinya harus di level tahun 2017-18 Anda belinya. Dia udah lama over value. Udah lama nih over value. Dia punya margin juga sebetulnya cuma 7,3, nggak menarik ya. Nah ini perusahaan-perusahaan ini rata-rata begini, rata-rata mereka itu menguasai hulu. Karena mereka pakan ternak, mereka juga peternak petelur, mereka juga pemotongan juga untuk ayam ya terutama. Maka mereka sebetulnya sangat kompetitif dibandingkan dengan peternak yang tidak menguasai hulu. Dan kan beli pakan ternak ya, kecuali mereka mengupayakan pakan ternak tersendiri. Karena rata-rata mereka juga ada petelur, perusahaan-perusahaan yang listed yang kita bicarakan ini petelur, dan mereka juga pemotongan, menjual ayamnya, menjual telurnya, dan menjual pakannya. Nah makanya perusahaan-perusahaan yang tidak terintegrasi itu akan suffering, mereka akan loss to competition sebetulnya. Nah di situ makanya telur cepat naik, harga ayam naik, ayam potong dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat apakah mereka profitable? Enggak. Mereka seperti komoditi ya, seperti komoditi yang harganya itu profit marginnya itu cuma di bawah 10%. Ini kan Cepin ini cuma 7,3. Coba kalau kita lihat lagi JPFA berapa? 7,3. JPFA cuma 4. Nggak ada yang rata-rata malah di bawah 5 sebetulnya. Cepin yang paling bagus sebetulnya karena dia paling profesional. Tetapi Cepin harganya udah terlalu tinggi ya. Nah itu aja juga nggak bisa nyampe 10% untungnya. Bersih ya, laba margin bersihnya setelah pajak. Jadi di sini beda dengan, ini kita kategorikan sebagai barang komoditi ya, tapi beda sama energi. Kalau barang komoditi batu bara ya lagi naik daun, orang harganya di awal tahun atau nggak salah masih di tahun 2021 tuh 50, sekarang sudah 100. Kalau harga komoditi ayam telur itu kan nggak bisa naik seperti itu, pasti teriak. Pasti akan kehilangan pembeli kan, nggak mungkin, nggak kuat dibeli.
Nah, kalau energi itu kan pasar dunia. Jadi kalau dibandingkan dengan perusahaan komoditas di energi seperti batu bara, minyak dan lain sebagainya, itu kalau domestic market itu memang diprotek. Ada namanya domestic market obligation. Ini agak ngantur sedikit ya. Jadi beda. Kalau milih kondisi pasar saat ini, jangan di emiten komoditi yang seperti ini. Emiten komoditi adalah yang harga produknya, komoditisnya itu naik berdasarkan global market. Minyak juga naiknya luar biasa kan. Mineral, nikel, timah dan lain sebagainya naik luar biasa. Cuma kalau lagi turun kan lihat di awal waktu dia naik. Oke, kita jumpa lagi di video berikutnya.